Oke. Nah, selamat malam teman-teman semuanya dalam kegiatan Rabu Bersama Bapaknya Family Hour Indonesia. Nah, kegiatan Rabu Bersama Bapak ini adalah kegiatan rutinnya Family Hour yang bersaing terus setiap pekan sama kegiatannya Mata Najwa ya. Jadi kalau teman-teman di sini yang nggak punya TV, nonton Mata Najwa ini mungkin besok ya di YouTube. Nah, malam hari ini ketemu sama Asa aja gitu ya. Nah, teman-teman semua, untuk topik kegiatan malam hari ini itu topik yang mungkin apa ya, susah-susah gampang buat disampaikan. Kenapa? Karena sebenarnya topik seputar mental health, seputar apa namanya, kuat mental ini bisa amat sangat spesifik kebutuhannya tuh tergantung setiap orang. Nggak bisa apa ya, sapu jagat gitu solusinya ya, karena setiap orang tuh biasanya punya treatment yang berbeda. Tapi untuk malam hari ini kita akan mencoba membahas dan memberikan mungkin ya ke teman-teman Famigo di sini referensi value apa yang perlu kita miliki nih di keluarga biar keluarga kita ini jadi keluarga yang kuat mental. Nah, kuat mental apa tuh yang dimaksud? Nanti akan dibahas di malam hari ini. Nah, kegiatan malam hari ini tidak akan bisa terwujud tanpa bantuan dari teman-teman semua Famigo. Alhamdulillah ada yang berdonasi juga untuk kegiatan hari ini. Kalau misalnya teman-teman di sini merasa kegiatan Family Hour bermanfaat, boleh banget dukung Family Hour karena kamera barunya Family Hour, kemudian mikrofon baru Family Hour itu semua berkat donasi dari teman-teman semua. Nanti mungkin mulai bulan depan Family Hour mulai bikin konten YouTube ya. Jadi nantikan di YouTube Family Hour. Nah, kalau teman-teman mau mendukung boleh banget. Nah, teman-teman, malam hari ini kita akan membahas tentang mental health. Nah, adapun slide malam hari itu sebenarnya udah Asa siapin, cukup panjang teman-teman ya, ada 40 slide. Semoga cukup ya untuk dibahas dalam waktu 1 jam ke depan. Nah, biasanya kan kita dalam kegiatan Rabu Bersama Bapak ini ada tebak-tebakan teman-teman ya, ada tebak-tebakan. Nah, biar kegiatannya tambah asik, teman-teman yang habis kerja dan semacamnya juga nggak bosen gitu ya, ikutan kegiatan Rabu Bersama Bapak, ada refreshing-nya. Di sini Asa pengen nyoba tipe games baru ke teman-teman semua yang kemarin udah di trial error ke tim Family Hour sendiri dan cukup sukses gitu ya. Nah, nggak tahu nih kalau ke teman-teman Family Hour di sini sukses atau enggak nih games barunya ya. Tapi games baru ini mensyaratkan teman-teman buat open cam kayak gitu ya. Jadi games baru ini mensyaratkan teman-teman buat open cam nanti. Jadi teman-teman yang belum open cam silahkan siapkan diri buat open cam karena nanti kita akan mengadakan games sederhana yang memerlukan open cam teman-teman. Ya, ya teman-teman share screen udah kelihatan belum ya? Boleh di chat juga. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Barangkali belum kelihatan karena internet saya lambat. Sudah, oke. Atur nuhun, Teh Salma sama Teh Rati. Ya, malam hari ini kita akan membahas topik seputar mental health, yaitu seputar rasa khawatir dan insecure yang mungkin kita hadapi, dalam keluarga juga loh teman-teman ya, itu dihadapi. Bahkan sebelum berkeluarga aja kita udah berhadapan dengan rasa insecure ya. Kadang kita ngerasa ketinggalan sama teman-teman kita, kayak gitu ya. "Ah, yang lain mah udah menikah, saya belum," kayak gitu ya. "Apakah saya akan menjadi jomblo terakhir di dunia?" Gitu ya, mungkin ada pemikiran seperti itu. Atau teman-teman di sini ada yang mungkin udah menikah gitu ya, merasa insecure misalnya, "Wih, kapan ya punya anak?" Misalnya. Atau kapan nih rumah didatengin sama pick up IKEA gitu ya, tetangga mah tiap hari gitu ya datang pick up IKEA, saya nggak dapat pick up IKEA nih gitu ya. Nah, jadinya kita akan bahas malam hari ini. Nah, seperti biasa teman-teman di kegiatan Family Hour ini Asa ngajak teman-teman buat split full screen-nya ya, antara screen pemateri sama screen materinya biar, teman-teman nggak bosen mungkin ngeliatin, apa namanya, slide doang. Nah, kemudian akad belajarnya juga seperti biasa, teman-teman nggak usah ragu buat responsif selama kegiatan ya. Kalau teman-teman mau bertanya, boleh banget via chat, kemudian teman-teman mau, apa namanya, nanti raise hand dan semacamnya, ngasih reaction boleh banget ya, pakai reaction yang ada di Zoom bawah kanan. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman di sini belum pada follow Family Hour, boleh dong luangkan waktunya beberapa detik aja buat follow Family Hour. Itu sangat berarti loh buat Family Hour, biar kita bisa punya gerak lebih luas lagi ya, buat ngajakin keluarga Indonesia belajar dan level up bareng Family Hour.
Nah, teman-teman, kegiatan malam hari ini juga disponsori oleh Paramorina. Wah, alhamdulillah ya Family Hour sekarang udah punya sponsor Paramorina. Jadi buat teman-teman semua di sini, karena ini sebenarnya produknya buat bayi gitu ya. Barangkali punya keponakan, barangkali di sini Kang Aca juga Kang Rifki di sini pengen ngasih buat putra-putrinya. Boleh ya nanti di akhir nanti kita bakal bagi-bagi voucher, apa namanya ya, produk Paramorina buat Famigo yang beruntung dan bertanya dengan pertanyaan yang baik. Oke, siapkan ya. Ada banyak nih produknya, ada Active Grow, ada UPB Ranina, kayak gitu ya, yang manfaatnya ini bisa mempercepat, jalan bahkan ya, luar biasa yang mempercepat jalan ya, mengatasi tinggi badan mungkin kalau yang pendek anaknya dan semacamnya bisa terbantu banget lewat produknya Paramorina. Nah, kalau teman-teman di sini ada yang baru ketemu sama Asa, mungkin Asa di sini kenalan sedikit ya. Jadi Asa ini ceritanya bapaknya Family Hour, kepala keluarganya Family Hour Indonesia, dan baru sekitar sebulan ke belakang ini membiasakan bikin podcast harian. Jadi Asa bikin podcast setiap hari, mengajak apa ya, teman-teman di lingkaran Asa ini buat belajar bareng sama Asa lah, kayak gitu simpelnya ya. Ada di podcast, podcastnya ada di mana, teman-teman bisa cek di profil Instagram Asa, ada linknya di bio. Kalau teman-teman mau ngedengerin. Kalau enggak juga nggak apa-apa kok, santai banget ya. Nah, Asa itu kalau ngomong agak cepet, mungkin kalau teman-teman yang baru gabung, jadi kalau di sini teman-teman ada yang berniat buat nyatat materinya, mending catat seperlunya, karena nanti slide-nya bisa teman-teman akses pakai cara biasanya. Gimana tuh caranya? Di akhir nanti Asa kasih tahu. Nah, kita sekarang masuk ke sesi games dulu gitu mungkin ya. Nah, sebelum masuk ke sesi games, di sini Asa juga ngajak ke teman-teman Famigo semua di sini, kalau teman-teman ngerasa kegiatan Family Hour ini bagus, bermanfaat, materinya bermanfaat juga buat teman-teman, boleh juga teman-teman share materi kegiatan ini, kayak gitu ya, di story-nya mungkin, di feed-nya, buat ngajakin teman-teman di luar sana dapat manfaat lebih banyak dari kegiatan Family Hour Indonesia. Nah, kalau teman-teman udah siap, boleh kasih reaction tepuk tangan. Biar tahu di sini yang melek siapa aja, yang udah mulai ngantuk siapa aja. Oke, ya yang melek ada 4 orang, ada 5, terus ada 6, ya 8, 10, 11, oke udah belasan ya. Paling enggak ada setengah N plus 1 nih quorumnya yang tepuk tangan, berarti kita mulai kegiatannya ya. Nah, games kita yang pertama ini adalah tebak gambar. Nah, seperti biasa ya, tapi kita nggak bakalan cuma ngurusin tebak gambar aja teman-teman. Nah, clue-nya adalah tema hari ini. Nah, ini menurut teman-teman nih jawabannya apa nih? Boleh jawab di chat ya. Ini clue-nya adalah tema malam hari ini. Ayo ada gambar ini, naik balapan, cepet-cepetan. Oke, Teh Rati. Sayangnya ini belum bener nih ya. Jawabannya apa nih? Ayo, ada yang bisa jawab lagi nggak? Clue-nya adalah tema. Gambarnya ada orang kayak gini nih naik motor. Ada lagi yang mau jawab nggak? Atau bingung nih, ini jawabannya apa nih ya? Ini ada orang melayang. Apakah malam hari ini kita akan belajar soal melayang dan senggol-senggolan? Kayaknya enggak ya. Oke, Kang Rifki menjawab mental. Oke, ya balapan juara nih ya. Ini karena kegiatan malam hari ini itu buat bapak-bapak dan ngereca itu adalah skill inti dari para bapak, maka Kang Rifki ini memang sudah cocok menjadi bapak ya. Selamat nih Kang Rifki, karena jawabannya benar. Ini adalah gambar orang yang mental naik motor, karena tema malam hari ini adalah soal mental gitu ya. Juara ini ya, Kang Rifki memang sudah layak menjadi bapak-bapak. Nah, teman-teman, selain games ini, ceritanya di sini Family Hour mau nyoba ya, ngajak teman-teman main games baru. Gamesnya apa? Nah, mungkin teman-teman yang baru pernah lihat games ini agak pusing ya, ini games apaan? Ini kita pengen coba nih. Gamesnya apakah cukup menarik atau enggak buat teman-teman semua? Nah, udah kelihatan share screen-nya? Nah, di sini ada gambar video. Games malam hari ini adalah games jangan ketawa atau senyum. Ya, games jangan ketawa atau senyum. Nanti di sini Asa bakal ngasih ke teman-teman 5 video. Nah, makanya di sini ada syarat nih teman-teman buat open cam biar tahu nih yang udah kalah siapa aja ya dalam challenge malam hari ini. Nanti kita akan nonton beberapa video kayak gitu ya. Nah, nanti teman-teman
dilarang untuk senyum atau ketawa ketika nonton video ini. Kalau misalnya teman-teman ketawa atau senyum ketika nonton, berarti teman-teman kalah. Nah, gitu ya. Ini games-nya nggak tahu nih berhasil atau enggak di teman-teman ya. Kalau kemarin di tim Family Hour nih cukup asik juga buat mainin games ini ya. Nah, ini masih ada waktu 2 menit lagi kita games ini dulu secara singkat ya dalam tempo singkat-singkatnya. Ada yang mau open cam lagi nggak nih? Cuma berlima yang ikutan nanti ya. Gak apa, yang mau ikutan lagi oke udah ada nih Teh Rati udah senyum-senyum aja ini nanti langsung kalah ya. Oke, ada lagi yang mau join? Dihitung sampai 3, 1, 2, 3, oke nggak apa-apa ya. Ada Here Comes a New Challenger, ada 6 orang yang siap mengikuti games ini, 7 orang nambah. Kalau misalnya senyum atau ketawa langsung kalah ya. Kita mulai videonya satu-satu. Belum ada yang senyum. That's the best one I've ever seen. Wah, kayaknya ini gamesnya kurang berhasil ya di teman-teman semua ya. Kagak ada yang senyum-senyum atau ketawa nih. Fail juga. Berarti games tebak gambar masih jadi games andalan Rabu Bersama Bapak ya buat ke depannya. Ini berlakunya cuma buat teman-teman Family Hour berarti ya. Tim Family Hour mah cukup ketawa-ketawa juga kemarin. Ini kurang rame ya. Nanti coba Asa cari games-games lain lah yang lebih seru daripada yang tadi. Buat ngajak teman-teman dapat apa namanya refreshing setiap hari Rabu malam. Nah, itu game singkatnya ternyata tidak begitu menarik ya. Nggak ada yang senyum. Ada sih yang senyumnya, tapi senyumnya dari awal nih Teh Rati senyum terus. Kagak ketawa kagak gimana ya. Ya udah deh. Nah, teman-teman, kita langsung masuk ke materi aja ya. Sebelum masuk ke materi, di sini Asa pengen polling ke teman-teman semua buat tahu ya gambaran dari keadaan Famigo yang ada di sini. Teman-teman di sini yang ngerasa sering mungkin ngerasa khawatir kayak gitu ya. Merasa sering khawatir, insecure kayak gitu, boleh dong kasih jempol buat nunjukin nih saya sering ngerasain kayak gini nih Kang gitu ya. Yang nggak ngerasa kayak gitu boleh kasih ekspresi terkejut. Oke. Oh, di sini ternyata cukup banyak juga ya yang nggak ngerasa seperti ini teman-teman ya. Dan ya nggak usah ada materinya kalau gitu. Udah ada 7 orang paling nggak di sini yang ngasih gambaran ya ke Asa. Intinya sih masih lebih banyak orang yang mungkin ngerasa insecure atau ngerasa khawatir ya dalam macam-macam mungkin ya fenomena hidup yang kita hadapi sehari-hari. Nah, malam hari ini kita akan bahas langsung dalam tema membentuk keluarga kuat mental part pertama. Kenapa ada part pertama? Karena Asa susun materinya itu buat jadi 3 part. Part pertama, yaitu hari ini kita khusus bakal ngebahas soal rasa insecure, rasa khawatir, sama berhadapan dengan orang ngeselin. Nah, mungkin teman-teman nanti ya ketika udah berkeluarga atau yang udah punya keluarga di sini, kemudian tinggal mungkin nanti di kontrakan, di komplek, dan semacamnya, ketemu tetangga yang suka dangdutan, nyetel musik keras-keras. Nah, misalnya kayak gitu, gimana cara kita berhadapan dengan orang seperti itu? Part 2 kita akan ngebahas soal gimana caranya bikin keluarga tahan banting diterpa badai dan ombak masalah. Masalah tuh macam-macam ya. Mungkin masalah kesehatan nanti, masalah ditinggal yang kita cintai dan semacamnya. Nah, gimana nih caranya bikin keluarga kita bisa siap diterpa badai dan ombak masalah. Yang ketiga, part ketiga kita akan ngebahas tentang prinsip-prinsip penting dalam menghadapi hidup, terutama soal kuat mental. Jadi ada nih teman-teman ya, referensi beberapa value hidup yang menarik buat diambil ke teman-teman semua, buat jadi value keluarga nih, biar keluarganya bisa kuat mental. Nah, adapun kegiatan malam hari ini selama 1 jam ke depan kita akan membahas paling nggak 4 hal ini. Yang pertama, worrying atau rasa khawatir ya. Sebenarnya rasa khawatir itu apa sih yang apa namanya ya? Apa harga yang perlu kita bayar ketika kita ini khawatir? Nah, karena khawatir itu
berbayar, kayak gitu ya, apa yang perlu kita bayar. Nah, yang kedua, gimana caranya biar kita ini hidup bisa dengan lebih bijak. Kayak gitu. Yang ketiga, kita akan belajar gimana caranya mengatasi rasa insecure dan rasa khawatir. Yang keempat, kita akan belajar bagaimana caranya seni berhadapan dengan orang nyebelin di sekeliling kita. Mungkin teman kosannya kayak gitu ya, kalau yang mahasiswa, tapi yang nggak lagi pada ngekos ya. Mungkin tetangganya, mungkin stafnya yang di Japri nggak balas-balas kayak gitu ya, kayak read doang dan semacamnya di organisasi. Nah, kita akan berhadapan dengan orang nyebelin sepanjang waktu, terus gimana nih cara berhadapan dengan mereka. Nah, topik ini tuh sebenarnya relate banget sama kehidupan kita sekarang. Kenapa? Karena kita sekarang ini ada dalam lingkungan atau masyarakat yang mulai punya, apalagi kalau teman-teman hidupnya di kota-kota besar ya, kayak Jakarta, mungkin Bandung, Surabaya ngerasain banget yang namanya hustle culture. Apa itu hustle culture? Di mana kita itu ceritanya kayak diajak gitu ya, diajak memacu diri kita dengan kencang kayak gitu untuk bisa menjadi orang yang sukses secepat mungkin kayak gitu ya. Makanya ada bahasa bebas finansial. Ada bahasa ada penghargaan Forbes 30 under 30. Ada orang-orang muda di bawah 30 tahun yang juara-juara kayak gitu ya. Ada lagi misalnya hal-hal lainnya itu persis potret film SpongeBob di episode ketika mereka balapan kuda. Kok balapan kuda sih? Balapan siput gitu ya, balapan Gary. Nah, teman-teman ada yang tahu episode ini nggak? Yang tahu boleh dong kasih jempol di sini. Jangan-jangan nanti pada nggak tahu juga episode ini ya. Coba ada yang tahu episode ini? Oke, pada tahu ya. Berarti di sini kita sama-sama penggemar SpongeBob ya. Bisa relate dengan episode ini. Jadi kalau misalnya kita tuh lihat episode ini teman-teman ya, kita kan ngelihat bagaimana kondisi kita sekarang kayak gitu. Di mana ada seorang Squidward gitu ya, yang punya sesuatu yang keren. Dia punya mobil bagus misalnya, kayak gitu ya, punya apa gitu yang bagus kalau sekeliling kita gitu ya. Punya prestasi bagus dan semacamnya. Squidward di sini punya snail yang cantik, kemudian jagoan, kayak gitu ya. Sementara Gary punyanya, kok Gary? Sementara SpongeBob punyanya Gary yang kampungan gitu ya. Kampungan, kerjaannya nonton sinetron gitu ya di depan TV kan ya, di acara itu di depan TV terus nonton kayak gitu ya. Dan kita punya seorang Patrick di sini yang punya Rocky kayak gitu ya, punya batu yang menjadi petnya dia. Nah, seiring berjalannya waktu ini si SpongeBob ngerasa, wah ini gue harus bisa ngalahin rival gue nih, si Squidward kayak gitu ya. Akhirnya si SpongeBob minta apa ya, nge-push gitu ya dengan keras si Gary ini. Sampai Gary-nya kemudian meledak, hancur gitu ya. Kemudian akhirnya SpongeBob di sini menyesal kayak gitu ya. Karena sudah nge-push begitu kerasnya si hewan peliharaannya sampai tidak sanggup menanggung beban hidup. Nah, Gary ini gambaran kita kayak gitu ya. Kita yang mungkin di-push sama masyarakat gitu ya. Di-push sama keluarga mungkin, di-push sama lingkungan kita, ditanyain terus kapan nikah kalau ketemu saudara gitu ya. Ditanyain terus misalnya kapan punya anak, ditanyain terus kapan punya rumah baru, kapan naik gaji. Wah, semua pertanyaan itu adalah SpongeBob gitu ya. Kita berhadapan dengan SpongeBob dalam hidup kita. Ada yang mungkin levelnya difficulty-nya hard kayak gitu ya. Ada yang difficulty-nya easy, gampang buat dilewatin. Nah, teman-teman tuh punya SpongeBob yang berbeda-beda setiap orang, kayak gitu. Nah, malam hari ini kita akan ngebahas sedikit aja mungkin ya, gimana caranya kita berhadapan atau kita nih bisa menjadi Gary yang kuat, kayak gitu ya. Bisa kuat menghadapi SpongeBob-SpongeBob dalam hidup kita yang nge-push diri kita. Nah, malam hari ini kita akan belajar dari mana sih? Kita bakal belajar teori-teori mental health ini, teori buat healing-nya dari mana? Dari abang-abang keren ini. Nah, ada yang tahu ini siapa? Ini namanya adalah, ini sebenarnya saya nggak tahu sih apakah wajah orangnya beneran kayak gini atau enggak. Ini gambar dari Zenos. Nah, Zenos itu siapa? Zenos itu penemu dari teori filsafat Stoa yang dibahas dalam buku Filosofi Teras. Asa juga ngambil materi malam hari ini dari School of Life London dan beberapa artikel yang Asa temukan di berbagai macam tempat di media jagat maya kayak gitu ya. Ada banyak banget kok sebenarnya ya hal-hal yang bisa ngebantu kita ini untuk berdamai dengan rasa insecure, berdamai dengan rasa apalagi tadi masalah, berdamai dengan orang-orang nyebelin di sekeliling kita. Tapi malam hari ini kita bakal ngebahas beberapa
framework dari filosofi teras, teman-teman. Buat teman-teman yang udah pernah baca buku ini, mungkin kita sekalian review ulang. Yang belum pernah baca, karena tulisannya kecil-kecil di buku ini, bikin teman-teman yang nggak suka baca itu mager buat bacanya ya. Kita bakal bahas secara singkat. Dan value yang ada dalam filosofi teras ini sebenarnya bisa teman-teman dapetin nggak cuma dari filsafat teras. Karena buat Asa pribadi, Asa tuh dapat value filsafat teras ini dapatnya dari agama. Jadi sebelum Asa itu belajar filsafat teras, ternyata Asa udah menerapkan banyak banget prinsip-prinsip filsafat teras, gitu ya, filsafat Stoa ini, tapi dengan background agama. Nah, teman-teman mungkin punya perjalanan berbeda-beda nih. Ada yang dapatnya mungkin dari agama, dari kultur keluarga, dari filsafat Stoa. Nah, kita bakal bahas malam hari ini lewat filsafat Stoa. Pertanyaannya, Stoa itu apa dan siapa? Nah, teman-teman, kita akan berkenalan secara singkat dengan mbahnya filosofi Stoa. Siapa itu mbahnya? Orang yang tadi ditunjukin, namanya Zenos. Ceritanya nih, Zenos tuh dulu adalah seorang pebisnis, entrepreneur, sukses. Dia tuh dagang dari daerah namanya Sidon. Nah, ini Sidon ya, daerah sini Sidon, mungkin daerah deket-deket Israel sekarang mungkin ya, deket-deket Israel, deket-deket Palestina. Nah, Zenos ini ceritanya pedagang yang ulung. Kemudian dia tuh sedang apa namanya, berlayar di kapal buat dagang nih ke berbagai macam penjuru dunia. Nah, Zenos ini dagang dari Sidon, jalan-jalan ke Laut Mediterania, sampai di tengah jalan dia ketemu badai besar. Badai besar itu menghempaskan kapalnya sampai akhirnya perbendaharaan dia, bisnis dia semua tenggelam ke dalam laut. Akhirnya kemudian Zenos ini terkatung-katung di samudra dan terdampar di Yunani, Greece kayak gitu ya, terdampar di Greece. Syukurnya Zenos ini ketika terdampar di Greece sana gitu ya, kemudian nggak punya lagi uang, nggak punya lagi perbendaharaan duit dan semacamnya, pokoknya jadi kere banget ya dari pengusaha sukses, kena COVID gitu ya, kalau zaman sekarang mah kena COVID langsung miskin gitu ya. Kalau ini kena badai langsung miskin, tapi miskinnya alhamdulillah jatuhnya tuh di Yunani. Apa yang dia pelajari di sana, di Yunani dia bingung kan, dia harus bisnis apa, dia harus ngapain, akhirnya dia datang ke perpustakaan. Di perpustakaan dia baca buku-bukunya filsuf-filsuf terkenal di Yunani. Ada Aristoteles, ada Plato dan semacamnya. Dari berbagai macam buku yang ada di sana, dia pun berpikir. Nah, dia dapat semacam hidayah kayak gitu ya. Dapat wangsit, dapat dia mempelajari berbagai macam hal di sana, kemudian memformulasikan filsafat dia sendiri. Nah, dia kemudian mengajarkan nih ilmu yang dia dapatkan di perpustakaan itu di teras-teras ini nih, di teras-teras yang ada di Yunani. Nama teras ini itu dalam bahasa Yunani Stoa. Stoa tuh teras-teras kayak gini namanya Stoa. Nah, karena Zenos ini ngajarin ilmu filsafatnya di teras, akhirnya jadi namanya filsafat Stoa. Nah, inilah sejarah singkat dari filsafat teras. Yang teman-teman pelajari dari buku filsafat teras, dari YouTube dan semacamnya itu penemunya Nimbah Zenos. Nah, apa sih sebenarnya goals dari filsafat Stoa ini? Goalsnya itu ada 4, teman-teman. Yang pertama, kita tuh bisa hidup bersama dengan emosi negatif yang kita punya. Karena yang namanya insecure, yang namanya perasaan khawatir, itu sebenarnya emosi negatif yang kita perlukan loh dalam hidup. Nah, bingung kan? Loh, emang kita perlu ya? Bukannya kita harus berdamai dengan mereka? Bukannya hidup tanpa mereka itu baik ya? Enggak juga, kayak gitu ya. Kita bisa hidup bersama dengan mereka. Nah, jadi filsafat Stoa ini ngajak kita hidup bareng nih dengan rasa insecure dan rasa khawatir kita. Yang kedua, kita tuh diajak buat hidup bijak. Yang ketiga, hidup dengan berani. Yang keempat, hidup mampu menahan diri. Nah, gimana tuh? Kita langsung masuk aja ke materi intinya tentang khawatir. Pertanyaan pertama tentang khawatir, teman-teman. Apa sih yang salah dari khawatir? Nah, menurut teman-teman yang salah dari khawatir itu apa? Yang mau open mic juga boleh. Ini dibuka ya open mic-nya. Bisa nggak sih? Nah, coba menurut teman-teman, apa sih yang salah dari khawatir? Ada yang berpendapat nggak? Barangkali ada yang berpendapat. Boleh. Bukan, Kang. Boleh, Mangga, Teh Ratih. Apa sih yang salah dari Ya, khawatir?
Kalau terlalu berlebihan. Kalau terlalu berlebihan. Oke, menarik nih. Dari Salma, bikin nggak tenang. Dari Teh Nadia, bikin nggak fokus. Dari Kang Azhar, khawatir dari sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan. Oke, ini jawaban-jawaban yang menarik dari teman-teman semua ya, pintar-pintar semua. Karena sebenarnya apa yang salah dari khawatir adalah penulisannya. Khawatir itu nggak baku, yang benar itu khawatir. Nah, khawatir itu apa? Khawatir itu takut gitu ya, rasa gelisah, cemas. Yang kita hadapi itu namanya khawatir, teman-teman. Sumbernya apa? KBBI gitu ya. Jadi jangan salahkan Asa kalau Asa nyalahin teman-teman yang masih bilang khawatir. Yang salah dari khawatir itu adalah nggak baku. Yang benar adalah khawatir pakai KA bukan KH gitu ya. Nah, khawatir itu rasa gelisah kita, rasa cemas itu masuk ke dalam khawatir, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasain gelisah, cemas karena apapun itu sebenarnya masuk ke dalam kategori khawatir. Nah, sekarang khawatir itu, teman-teman, ternyata berbayar, kayak gitu ya. Ada harga loh yang perlu kita bayar untuk berhadapan dengan rasa khawatir. Apa itu harga yang perlu kita bayar? Khawatir itu ternyata mahal. Khawatir itu mahal. Kata Academy of Psychosomatic Medicine USA, nyampaikan kepada kita, ngajarin ke kita kalau khawatir itu paling nggak mengkonsumsi 4 hal ini. Yang pertama, energi. Teman-teman ngerasain nggak kalau misalnya khawatir itu kemudian energi teman-teman tuh terkuras buat ngurusin rasa khawatir itu? Ngerasain ya. Kemudian yang kedua, waktu. Waktu teman-teman habis buat mikirin hal itu. Udah mah energi habis kayak gitu ya, awalnya punya energi, tiba-tiba mau mengawali hari khawatir, jadi tiba-tiba habis aja energi gitu ya. Ada yang pernah ngerasain gitu nggak? Asa dulu pernah kayak gitu ya. Tiba-tiba energi itu habis aja ya, cuma gara-gara mikirin rasa khawatir ini. Yang kedua tuh waktu, yang ngabisin waktu. Yang ketiga, kita harus bayar uang dengan rasa khawatir. Khawatir itu bikin kita bayar. Misalnya buat datang ke psikolog kayak gitu ya, buat apa namanya, kita apa namanya, kecerobohan kita ketika khawatir ya. Karena kita khawatir kayak gitu ya, kemudian kita ceroboh, akhirnya kecerobohan itu bikin kita keluar duit kayak gitu ya. Nah, misalnya buat beli seblak ya, buat mengatasi rasa khawatir kita. Yang keempat, kesehatan. Nah, inilah yang kita bahas ya, mental health nih, kesehatan. Dari rasa khawatir ini awalnya kita berenergi, nggak pusing, nggak kenapa-kenapa karena khawatir berlebih. Kita tuh jadi merasa pusing. Kadang ada yang diare gitu ya, orang yang khawatir kadang ada yang diare juga. Ada yang perutnya menggerutu. Ada yang misalnya tiba-tiba jadi keringat dingin, agak pusing dan semacamnya, ada macam-macam ya tuh. GERD ya, ada macam-macam nih tipenya, vertigo. Nah, itu juga cost-nya kesehatan, teman-teman ya. Jadi intinya di sini nggak ada yang senang sama rasa khawatir, ya nggak ya? Ada yang semua kita itu kayak nggak nyaman ya ketika merasakan rasa khawatir. Nah, karena khawatir ini itu mahal, maka kita perlu nih belajar gimana caranya berhadapan dengan rasa khawatir. Entah khawatirnya gara-gara insecure atau khawatirnya gara-gara hal yang lain. Kita belajar dari filsafat Stoa. Apa itu filsafat Stoa? Nah, dasar dari filsafat Stoa itu sebenarnya adalah hidup selaras dengan alam dan kebajikan. Ini dua banget dasar dari filsafat Stoa, teman-teman. Kita punya dua basic ini, itu bisa ngebantu kita kuat dalam menghadapi kehidupan. Yang pertama, hidup selaras dengan alam. Yang kedua adalah kebajikan. Nah, hidup selaras dengan alam itu, kalau kita bicara soal alam, mungkin teman-teman mikirnya alam itu daun, pohon, sepoi-sepoi angin, dan lautan, sungai, dan semacamnya. Tapi, dalam bahasa filsafat Stoa, alam itu maksudnya adalah anugerah. Apa yang kita dapati sekarang, itu semua namanya alam sekeliling kita, sistem. Kita hidup, kemudian kita berhadapan dengan takdir gitu ya. Kita kodratnya kayak gini nih, itu namanya alam dalam filsafat Stoa. Kita berhadapan dengan masalah, masalah itu namanya alam kayak gitu ya. Kita berhadapan dengan sekeliling kita tuh namanya alam. Jadi nggak cuma yang sifatnya itu nature, apa namanya, daun, pohon dan semacamnya. Yang kedua, pondasi dari filsafat Stoa itu adalah kebajikan. Apa itu kebajikan?
Mungkin kalau teman-teman selama ini mendengar kebajikan tuh ingatnya pahlawan kebajikan. Ada Saras 008, ada Avengers, ada Milky Man, dan semacamnya. Kayak gitu ya. Nah, kebajikan dalam filsafat Stoa itu maknanya adalah menjalankan esensi dasar kita sebaik mungkin dengan cara yang sehat dan terpuji. Esensi dasar kita. Teman-teman, kalau misalnya kita bicara seputar kebajikan, kebajikan dari seekor kuda. Maka dalam filsafat Stoa, kebajikan dari seekor kuda itu adalah berlari. Kenapa? Karena kuda punya potensi untuk berlari. Kuda itu diciptakan untuk berlari. Kalau kuda itu berlari, maka kuda ini melakukan kebajikan. Itu ya. Pondasi pertama adalah hidup selaras alam. Kita tuh perlu berdamai dengan sekeliling kita. Yang kedua, kita hidup dengan kebajikan. Mampu menjalankan esensi dasar kita. Pertanyaannya, apa sih yang membedakan kita antara kita nih sebagai manusia sama ayam misalnya? Nah, menurut teman-teman apa nih esensi dasar yang membedakan antara seekor ayam sama manusia? Manusia itu diciptakan untuk ngapain? Ayo, ada yang mau berpendapat nggak? Di chat atau open mic juga boleh. Apa sih yang membedakan seekor ayam dengan manusia? Ya, dihitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, ada yang menjawab nih. Kang Azhar, ke apa namanya kehidupan manusia itu menurut Kang Azhar salah satu esensi hidupnya adalah kewajiban beribadah. Wah, ini poin yang menarik ya. Buat teman-teman yang muslim tentu tahu kalau misalnya kita itu diciptakan untuk beribadah. Oke, ini pertanyaan dan ini jawaban yang bagus dari Kang Azhar dengan worldview Islam. Ada lagi Kang Fadil, akal. Ada lagi Teh Via, kemampuan berpikir. Oke, berpikir. Ada lagi Teh Hanifah, manusia dianugerahi akal dan pikiran. Oke. Ya, teman-teman, ini jawaban yang bagus semua. Kita ceritanya sebagai manusia itu punya anugerah nih yang sudah Tuhan berikan kepada kita yang membedakan kita dengan binatang, yaitu adalah otak, akal, yang membuat kita bisa berpikir. Sayangnya, kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari kita ini nggak ngotak. Kita ini nggak ngotak. Makanya kita itu suka ngerasa khawatir berlebih, kita suka ngerasa insecure berlebih dan semacam itu karena kita tidak menggunakan otak kita. Itu dalam filsafat Stoa. Karena kita ini nggak berpikir, kita ini nggak ngakal, kita ini nggak ngotak, akhirnya kita suka berhadapan dengan perasaan-perasaan yang nggak perlu, asik perasaan yang tidak perlu kayak gitu ya. Nah, kita ini perlu nih sekarang lebih akrab dengan otak kita, sebagaimana zombie dalam Plant versus Zombie, teman-teman. Nah, tapi untuk bisa mengoptimalkan otak kita, kita tidak harus menjaganya dengan menanam pohon yang bisa melawan zombie. Alhamdulillahnya kayak gitu ya. Karena manusia belum menemukan pohon yang bisa melawan zombie. Tapi yang perlu kita lakukan hanyalah berpikir dengan jernih. Jadi manusia harus kotak, harus ngotak, teman-teman. Ini dasar banget dari filsafat Stoa. Yang pertama adalah hidup selaras dengan alam, yang kedua adalah kita berpikir. Nah, sekarang apa nih pembelajaran dasar dari filsafat Stoa yang bisa membantu kita selesai dengan urusan insecure dan selesai dengan urusan khawatir. Juga selesai dengan tetangga yang ngeselin. Nah, ini ada beberapa value yang bisa jadi apa ya prinsip hidup teman-teman, bisa teman-teman terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan bisa jadi value dalam keluarga. Ini bisa jadi referensi, teman-teman mau pakai atau enggak boleh sesuaikan dengan preferensi keluarga masing-masing. Value pertama yang menarik dari filsafat Stoa adalah kita belajar terkait kendali. Nah, teman-teman mungkin udah nggak asing ya sama trikotomi kendali ini. Karena udah banyak banget yang ngebahas, tapi kita coba bahas lagi dengan lebih jelasnya hari ini. Teman-teman, ceritanya dalam hidup itu kita punya 3 hal ini. Ada hal-hal yang dalam kendali kita punya kendali penuh nih dalam mengendalikannya. Yang kedua ada hal yang enggak dalam kendali kita, ada hal juga yang 50-50. Sebagiannya dalam kendali kita dan sebagiannya enggak dalam kendali kita. Apa sih hal yang dalam kendali kita? Perasaan kita. Oh, kita tuh sebenarnya punya kendali penuh nih buat mengontrol perasaan kita. Pertimbangan kita dalam mengambil keputusan, tujuan kita nih, niat kita dalam beraktivitas gitu ya. Ekspektasi itu dalam kendali kita. Keinginan itu dalam kendali kita.
Ya. Yang kedua, ada yang nggak dalam kendali kita. Apa aja tuh? Usia. Nggak ada yang tahu usia kita tuh sampai kapan. Yang kedua, pikiran orang lain. Kita tuh nggak bisa ngendalin pikiran orang lain. Asa di sini nggak bisa ngendalin pikiran teman-teman buat mikir bahwa misalnya kegiatan Rabu bersama Bapak itu seru. Nggak bisa. Asa nggak punya kendali buat ngajak teman-teman tuh berpikir seperti itu. Yang ketiga, cuaca. Ada di sini yang pengendali cuaca? Barangkali ada di sini yang pengendali cuaca ya, avatar mungkin. Nah, itu tidak dalam kendali kita, teman-teman ya. Tapi ada hal-hal yang sebagiannya dalam kendali kita dan sebagiannya enggak. Apa itu? Misalnya teman-teman ikutan seleksi kerja. Teman-teman nyari jodoh, menikah. Teman-teman ngurusin kesehatan masing-masing, pendidikan. Itu semua sebagiannya dalam kendali kita, sebagiannya tidak dalam kendali kita. Maksudnya gimana? Misal soal seleksi kerja. Teman-teman itu buat seleksi kerja, itu ada yang dalam kendali kita. Apa itu? Belajar. Kemudian nyiapin CV yang bagus, kemudian latihan presentasi, latihan interview. Nah, itu dalam kendali kita tuh, ya kan ya. Tapi soal hasilnya, apakah kita diterima atau enggak, itu di luar kendali kita. Yang nyentuhnya siapa? Tempat kita kerja, gitu kan ya. Nah, ada nih yang sebagiannya bisa kita kendalikan, sebagiannya enggak. Hal-hal yang bisa kita kendalikan, harusnya kita ngapain? Harusnya kita punya kemerdekaan penuh nih dalam mengatur apa yang dalam kendali kita. Kalau hal yang nggak dalam kendali kita, apa yang perlu kita lakukan? Jangan sampai kita ini fokus ke sini. Karena kalau kita fokusnya ke sini, hal yang nggak dalam kendali kita, itu namanya kita tidak bajik. Kita tidak melakukan kebajikan, kita nggak mikir, kita nggak ngotak. Udah tahu nggak dalam kendali kita, masih dipikirin berlebihan. Nah, kayak gitu gambarannya. Menurut filsafat Stoa. Nah, yang ketiga, yang 50-50, apa nih prinsip kita dalam berhadapan dengan yang 50-50 ini? Prinsipnya adalah diusahakan. Kita usahain, yang bisa kita usahakan, yang 50 yang bisa kita kendalikan, kita usahakan. Ini teman-teman value pertama. Nah, kita ini sering fokus ke yang tengah, ke hal-hal yang nggak dalam kendali kita. Padahal kalau kita fokus ke sana, energi kita tuh habis pada hal yang udah dari sananya kita nggak bisa kendalikan, pikiran orang lain kah, dan semacamnya. Nah, insecure ini biasanya dari sini ya. Insecure itu biasanya dari sini. Kita itu sangat memikirkan pendapat orang lain terhadap kita, gitu ya. Kita pakai pakaian apa, gitu ya. Kemudian insecure misalnya pakaiannya matching nggak sih, dan semacamnya. Kemudian misalnya teman-teman di sini ada yang pengen jadi content creator, nyoba bikin podcast, nyoba bikin konten YouTube atau di Instagram. Teman-teman mulai berpikir ini orang lain gimana ya, gitu ya. Khawatir dengan hal seperti itu misalnya. Nah, hal-hal yang tidak dalam kendali ini harusnya nggak dalam fokus kita. Kenapa? Ya nggak bisa kita kendalikan. Ngapain fokus ke sini? Simple. Kita harus rasional dalam hal ini. Itu value pertama dari filsafat Stoa. Kita harus sadar dengan hal yang bisa kita kendalikan dan yang nggak bisa kita kendalikan. Teman-teman coba nih sekarang list. Apa aja hal yang dalam kendali kita sehari-hari? Pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita. Nah, fokuslah ke sana. Fokuslah kontrol perasaan, kontrol pertimbangan kita, niat kita, ekspektasi kita. Kenapa kita selalu kecewa ketika melihat sesuatu? Karena kita masang ekspektasi berlebih, gitu ya. Kita berekspektasi ke orang lain. Kita berekspektasi kalau misalnya kita ngebantu orang lain membalas budi kita, atau kalau misalnya kita bikin ini, orang lain nganggap kita baik. Mau kita berekspektasi berlebih biasanya ke orang lain. Akhirnya ketika ekspektasinya nggak sampai, kita kecewa, kita insecure, kita khawatir. Nah inilah gitu ya. Ini contoh pertama teman-teman ya. Value pertama yang perlu kita miliki biar keluarga kita ini kuat mental adalah paham apa yang dalam kendali keluarga kita, apa yang nggak dalam kendali keluarga kita. Value pertama. Value kedua, karena waktunya terbatas, kita langsung aja lanjutkan. Kita perlu teman-teman ya untuk memahami yang namanya indifferent. Apa itu indifferent? Indifferent itu ada dua teman-teman. Indifferent itu hal yang ada di luar kita gitu ya. Hal yang ada di luar kita. Ada indifferent yang sifatnya preferred gitu ya. Kita itu senang punya indifferent itu. Yang kedua yang unpreferred gitu ya. Yang kita itu nggak pengen dapat hal itu. Nah, hal yang pertama misalnya ya, kalau ada itu syukur, kalau enggak ya enggak ngaruh kayak gitu ya dalam hidup kita. Itu namanya contohnya ya ada harta, kesehatan, kecantikan. Ini tuh sebenarnya hal yang di luar kendali kita. Kayak gitu ya. Di luar kendali kita kayak gitu ya. Tapi kalau ada ya syukur, kalau enggak ya sebenarnya tuh
ngaruh kayak gitu ya ke dalam hidup kita. Maksudnya nggak ngaruh tuh gimana? Maksudnya tidak secara langsung gitu ya, membuat hidup kita tuh gimana-gimana. Nah, yang kedua unpreferred, yang mending nggak ada kayak gitu ya. Ya, apa aja tuh contohnya? 3, sakit kayak gitu ya, miskin, reputasi buruk, dianggap orang lain buruk dan semacamnya. Ini tuh hal yang nggak dalam kendali kita, tapi mending nggak ada deh kayak gitu ya. Nah, karunia-karunia seperti ini gitu ya, harta yang banyak, kesehatan yang full gitu ya, misalnya nggak pernah sakit, kecantikan, karunia-karunia duniawi seperti ini itu baiknya kita kalau mau punya value yang kuat dalam keluarga, value mental yang kuat dalam keluarga, itu dihadapi laksana bola. Bagi seorang pesepak bola. Coba teman-teman, menurut teman-teman, bola itu bagi seorang siapa sih di sini? Saya lupa namanya sejujurnya. Ini nama tokohnya siapa ya, nama pemain bolanya? Saya lupa. Siapa coba ini tokohnya yang bapak-bapak pemain bola? Rooney. Oke, pinter banget nih Kang Padil. Saya sampai lupa ini orangnya siapa karena lama nggak nonton bola ya. Nah, Bang Rooney ini kayak gitu ya. Misalnya teman-teman nih, ada Bang Rooney mungkin, ada Bang siapa lagi? Bang, kok saya ingatnya pemain bola zaman dulu ya, Casillas ya. Ada Bang Madrid, kok Madrid? Ada Bang Ronaldo, ada Bang Messi dan semacamnya. Nah, buat ketiga orang itu yang jago-jago itu, bola itu penting nggak? Misalnya bola plastik atau misalnya bola apa sepak liga kayak gitu dan semacamnya. Menurut teman-teman bola itu bagi mereka penting nggak sih? Nah, bagi seorang pemain bola sebenarnya apalagi pemain bola yang terlatih, bola itu nggak masalah. Maksudnya gimana? Mau bolanya tuh bola apapun, karena mereka itu udah jago menggiring bolanya, bola apapun yang mereka miliki, mereka bisa giring tuh dengan baik. Indifferent tuh kayak gitu teman-teman. Karunia duniawi itu ibarat bola. Sebenarnya bolanya tuh nggak penting apakah bolanya bagus banget atau bolanya itu bola sepak itu bola plastik itu nggak begitu penting. Yang penting adalah orang yang membawa bolanya. Nah ini, jadi sebenarnya kecantikan, tadi ya kesehatan dan semacamnya harta ini sebenarnya hal yang nggak perlu kita pikirin berlebih. Kenapa? Karena yang penting buat kita pikirin berlebih adalah kita bisa nggak ngendaliin hal ini. Ada orang cantik, orang ganteng, ada orang punya harta banyak, punya kesehatan yang bagus, nggak bisa ngendaliin bola ini dengan baik. Jadinya percuma kayak gitu teman-teman. Nah, value kedua yang penting kita miliki di sini adalah kita bijak dalam melihat indifferent kita. Harta itu ya, karunia duniawi yang ada di sini, reputasi, jabatan, dan semacamnya. Kita fokusnya tuh nggak ke situ. Fokusnya kemana? Fokusnya ke jadi Roni, kayak gitu ya. Jadi Bang Messi, jadi Bang Ronaldo, kayak gitu. Itu value kedua yang penting dalam keluarga agar kita ini kuat mental. Fokusnya jangan ke hal duniawinya, fokusnya ke diri kita. Bisa nggak ngendaliin hal duniawi itu? Nah, jadinya pun misalnya kita ini nggak rupawan gitu ya dan semacamnya, kalau kita bisa ngendaliin itu dengan baik gitu ya, bisa memdayagunakan hal lain di luar itu, tetap kita tuh jadi jagoan gitu kayak Bang Roni tadi gitu ya. Jadi buat teman-teman di sini mungkin yang mungkin tidak merasa rupawan gitu ya, kayak siapa ya contoh rupawan di sini? Ya Bang Roni lah gitu ya misalnya. Nggak masalah kayak gitu ya. Tapi yang penting adalah bisa memberdayakan potensi kita dengan sebaik-baiknya. Itu value kedua dari filsafat Stoa yang perlu kita miliki. Yang ketiga, kita ini perlu bisa menjadi avatar untuk pikiran kita, teman-teman. Oh, gimana tuh caranya jadi avatar buat pikiran kita? Avatar itu kan pengendali. Nah, kita tuh perlu bisa menjadi pengendali pikiran kita. Karena pikiran itu adalah hal yang dalam kendali kita. Nah, gimana nih caranya belajar untuk mengontrol pikiran kita, mengontrol apa yang terbersit dalam benak kita. Ada 3 tahapan teman-teman dalam pikiran kita yang membentuk proses berpikir. Yang pertama, biasanya tuh kita sebelum mikir itu dapat sesuatu dulu dari indera, impression. Dapat misalnya kritik dari teman kita. Oh, langsung baper kayak gitu ya, misalnya kayak gitu. Dapat sesuatu yang terindera gitu ya. Yang kedua, kita tuh mengambil penilaian terhadap peristiwa itu.
Oh, orang apa misalnya tadi ngeritik kita kayak gitu ya. Oh, berarti dia begini, berarti dia begitu ke kita kayak gitu ya. Baru yang ketiga itu proses yang berikutnya adalah kita mendeliver interpretasi itu menjadi makna atau emosi. Nah, kita tuh misalnya ketika dapat kritik dari orang, dapat ucapan-ucapan dari temen, itu biasanya kita ngerasa insecure, ngerasa kesel, ngerasa apapun itu di tahap yang ketiga, representation. Nah, biar kita nggak punya emosi yang negatif, nggak punya emosi negatif yang berlebih, kayak gitu ya, gimana caranya? Kita harus bisa ngontrol tahap yang tengah, interpretasi. Kita perlu bisa mengontrol penuh bagaimana kita melihat sesuatu. Caranya gimana? Contohnya kayak gini. Misal buat teman-teman yang tinggal di Jakarta, teman-teman setiap hari kejebak sama macet, kecuali lagi pandemi ya, mending nggak terlalu macet. Nah, orang-orang yang misalnya ketemu kejebak macet di Jakarta, ada yang berpikir interpretasinya tuh kayak gini, "Aduh, asem bener ini kejebak macet," gitu ya. "Udahlah mobil-mobil di depan itu gue tabrak aja deh, yang penting gue cepet," misalnya nyampe ke kantor dan semacamnya, kayak gitu ya. Netizen nih pada nggak ngotak gitu, kata dia kayak gitu. Ada yang, kesel gitu ketika melihat macet seperti itu. Dan ini kenyataan benar teman-teman ya, dulu ini pengalaman buruk Asa berhadapan dengan kerasnya kota Jakarta. Dulu waktu tingkat 1 kuliah, main ke Jakarta, mau ikutan seminar di gedung Telkom, di gedung Indosat, naik, Transjakarta. Ada bapak-bapak di sana yang lagi kejebak macet, itu marah-marah, ngedatengin supir, kemudian bilang, "Pak, saya ini ada meeting jam 9, tuh depan ada mobil banyak, tabrak aja, Pak." Ngomong kayak gitu ke supirnya, kan gila gitu ya. Itu Asa tingkat 1 mikir, "Gila ini Jakarta ya, segininya ya orangnya, sadis-sadis." Itu dulu Asa kayak gitu ya. Semoga teman-teman tidak seperti bapak-bapak yang minta supir tadi nabrak bis di depannya, nabrak mobil di depannya. Nah, hasilnya kalau misalnya tadi kita mikirnya kayak gitu, interpretasi kita kayak gitu, kita kesel, kita marah, kita khawatir, gitu ya. Tapi ada orang tipe kedua nih teman-teman yang bisa mengendalikan interpretasi dia terhadap peristiwa macet. Ketika dia melihat peristiwa macet, yang dia pikirkan apa? Wah, macet. Berarti ada banyak waktu luang nih. Bisa baca buku atau ngelanjutin kelas online yang diikutin. Atau misalnya nonton videonya Family Hour. Asik sekalian promo ya. Gitu teman-teman. Ada orang yang mikirnya kayak gini. Akhirnya apa hasilnya? Emosinya apa? Makna yang dia dapatkan apa? Terinspirasi, tenang. Bagi dia macet itu anugerah karena dia bisa baca buku. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman coba belajar mengendalikan dengan penuh interpretasi kita terhadap suatu peristiwa. Teman-teman misalnya ketemu apa ya, tanggapan dari orang lain yang ngeselin kayak gitu ya. Coba interpretasinya diubah. Nah, gitu teman-teman ya. Ketemu sama apa kayak gitu ya, interpretasinya diubah. Jangan langsung ke hal yang negatif. Nah, coba cari hal positif buat ketemu interpretasi ketika ketemu sesuatu yang nggak mengenakan. Nah, gimana nih caranya? Tips mengendalikan khawatir kita. Ini ada beberapa tips yang lainnya. Yang pertama, untuk bisa mengatasi rasa insecure dan khawatir itu sebenarnya yang paling mujarab adalah know yourself, teman-teman. Know yourself itu memahami diri kita. Kalau kita itu udah memahami diri kita dengan baik ya, memahami potensi kita, kelebihan dan kekurangan kita tuh sadar loh bahwa diri kita itu sebenarnya sama kayak orang lain. Bahwa diri kita itu sama. Orang lain juga punya kelebihan, punya kekurangan. Maka kalau misalnya kita lihat orang lain kok capaiannya bagus dan semacamnya, kita sadar bahwa setiap orang tuh punya rute yang berbeda. Nah, setiap orang punya potensi yang beda. Ya dia mah bisa jagoan kayak gitu punya privilege misalnya. Oh dia jagoan kayak gitu karena dia punya potensi ini. Nah potensiku beda sama dia, maka aku harusnya bisa nih di bidang ini, menguasainya dan semacamnya. Termasuk juga soal kekurangan. Kalau misalnya kita paham diri kita dengan baik, paham bahwa kita punya kekurangan, kita juga pasti sadar orang lain itu punya kekurangan juga. Oh mungkin kekurangannya nggak kelihatan aja sama kita, kayak gitu. Makanya kita ngelihat dia tuh perfect, keren, dan semacamnya, kayak gitu. Yang pertama tipsnya adalah know yourself. Kenali diri kita dengan lebih baik. Yang kedua tadi ya teman-teman, mengendalikan diri kita dengan lebih baik terhadap emosi kita.
Nah, gimana cara mengendalikannya? Ntar kita belajar metode yang lainnya, itu metode STAR namanya ya. STAR method. Mungkin teman-teman yang psikologi di sini udah pernah tahu ya soal STAR method ini. Yang ketiga, teman-teman perlu sadar tadi ya bahwa rumput yang sehat itu sebenarnya rumput yang ada kuning-kuningnya justru. Maksudnya gimana? Nah, kita belajar dulu yang pertama. Ini agak lompat-lompat, slide-nya nggak apa-apa ya. Tadi belum sempat aku ubah-ubah soalnya. STAR method. STAR method ini ngajarin kita biar bisa mengendalikan pikiran kita ketika dapat sesuatu, teman-teman. Nah, hal pertama nih yang perlu kita pahami ketika kita tuh berhadapan dengan sesuatu yang bikin kita insecure atau khawatir, misalnya teman-teman berhadapan dengan peristiwa kematian orang tersayang. Wah, itu kan berat ya buat kita ya. Nah, yang perlu kita lakukan pertama kali sebelum emosi kita membuncah keluar adalah S yang pertama, stop. Berhenti dulu. Teman-teman ketemu kemacetan. Sebelum teman-teman emosinya meledak marah, stop, berhenti dulu. Berhenti dulu. Gitu ya, berhenti. Goal pertama teman-teman ketika berhadapan dengan situasi tidak mengenakan adalah berhenti. Goal yang kedua adalah think. T-nya itu think. Pikirkan. Pikir benar-benar, ini tuh peristiwa yang terjadi di sekitar saya sekarang itu peristiwa yang dalam kendali saya atau bukan? Nah, kalau misalnya peristiwa itu dalam kendali kita, kita evaluasi. Evaluasi diri kita. Kok gagal ya misalnya? Kok misalnya aku begini ya dan semacamnya. Tapi kalau misalnya ketika kita pikir-pikir ternyata ini nggak dalam kendali kita, maka ya udah buang jauh-jauh kayak gitu istilahnya ya. Nggak usah kita pikirkan terlalu dalam. Nah, habis kita pikirkan kayak gitu ya, kita akses pemikiran kita tadi. Sebenarnya kalau apa namanya, aku berhadapan dengan hal ini, kemudian ternyata hal ini dalam kendaliku. Kalau aku berekspresi kayak gini tuh bener nggak sih? Nah, kalau aku punya emosi kayak gini bener nggak? Nah, baru yang terakhir kita ambil respon terbaik. Contohnya gimana? Contohnya misalnya berhadapan dengan kemacetan tadi, gitu ya. Berhenti dulu sebelum ngambek kayak gitu ya. Yang kedua, think, pikirin, macet itu dalam kendali kita nggak sih? Enggak dalam kendali kita. Ya udah masuk ke perasaan, masuk ke tahap yang ketiga, assessment. Kita nilai. Ya kalau nggak dalam kendali kita, sebenarnya kita layak marah nggak sih? Ya enggak dong kayak gitu ya istilahnya ya. Orang nggak dalam kendali kita kayak gitu ya. Kita layak sedih nggak misalnya dengan kemacetan itu? Enggak kayak gitu ya. Nah dari situlah kita punya respon terbaik ya karena nggak bisa apa namanya kita tuh nggak ya percuma kita marah karena nggak dalam kendali kita, percuma kita bersedih karena nggak dalam kendali kita ya udah kita ambil langkah terbaik untuk berhadapan dengan kemacetan ini. Misalnya apa? Misalnya tadi baca buku, kemudian misalnya ngedengerin podcast, dan semacamnya itu bisa kita lakukan. Nah, coba teman-teman praktikkan ini sehari-hari. Kalau misalnya mulai ada emosi yang nggak jelas, kayak gitu ya, yang bikin kita khawatir dan semacamnya, berhenti dulu. Coba pikirin sejenak ya, karena goal dari filsafat Stoa adalah ngajak kita berpikir, assessment, kemudian baru teman-teman respon. Wah, Kang, susah nih biasanya. Terlanjur emosinya keluar duluan. Nah, kalau teman-teman pengalamannya kayak gitu, teman-teman bisa pakai metode pengingat. Contohnya ya, kalau yang diajarin sama buku Filsafat Teras, diingatnya tuh pakai gelang. Maksudnya gimana? Dia naruh gelang di tangan kanannya. Setiap kali dia emosional, kemudian emosinya keluar, kayak gitu ya, dia gagal menahan emosinya, gagal buat stop dulu, dia pindahin gelang itu ke tangan kiri. Wah, nanti misalnya gagal lagi, pindahin gelangnya ke tangan kanan. Gagal lagi, pindahin gelangnya lagi. Nah, ini bisa bikin kita ingat bahwa, wah kita tuh udah pindahin gelang berapa kali ya, banyak banget saya gagal menahan emosi. Banyak banget gagal menahan rasa khawatir. Nah, dengan seperti itu kita belajar buat berhenti lebih banyak. Nah, sampai gelangnya nanti nggak sering dipindah-pindah, berarti kita sudah berhasil menahan emosi sesaat kita. Gitu, teman-teman. Nah, yang berikutnya, selain kita belajar STAR method ya, yang perlu kita sadari itu adalah hal ini, bahwa rumput yang baik, rumput yang sehat itu adalah rumput yang sebelah kanan. Ya, rumput yang sehat itu rumput yang sebelah kanan. Rumput yang kiri itu rumput apa?
Rumput yang kiri itu rumput yang sintetik. Nah, kalau teman-teman selama ini ngelihat kok di medsos dia baik-baik aja, kerjaannya bagus terus, karyanya banyak dan semacamnya. Kalau teman-teman ngerasa rumput tetangga itu sangat hijau, hati-hati. Jangan-jangan itu rumput sintetis, kayak gitu ya. Karena yang ditunjukinnya adalah yang baik-baiknya aja, kayak gitu kan ya. Hal-hal baik dan semacamnya. Karena rumput yang sehat itu adalah rumput yang kayak sebelah kanan. Rumput yang ada kuning-kuningnya. Itulah rumput yang baik, teman-teman. Kalau kita sekarang ngerasa hidup kita ini penuh masalah dan semacamnya, itu tanda bahwa kita tuh ada di rumput yang tepat, ada di rumput yang baik. Karena kehidupan itu pasti ada kuning-kuningnya. Nggak bakalan hijau mulus kayak yang sebelah kiri. Kayak gitu, teman-teman. Nah, ini prinsip hidup yang menarik juga, teman-teman, buat kita miliki. Bahwa ya, kalau kita punya masalah dalam hidup, ada rasa insecure, kemudian ada hal-hal yang negatif dalam hidup kita, tandanya kita sedang berada dalam rumput yang sehat, kayak gitu. Nah, yang terakhir, gimana caranya kita berhadapan dengan netizen yang nyebelin, kayak gitu ya. Ini tips terakhir buat penutup malam hari ini. Tapi slide-nya belum aku pindahin, jadi aku share screen slide berikutnya yang lain. Nah, ini dia ya. Gimana caranya kita berhadapan dengan netizen nyebelin? Nah, teman-teman, kita ini kan udah tahu tadi ya, bahwa hidup itu kita perlu mikir. Ya, kita perlu mikir. Apa yang dalam kendali kita perlu kita ikhtiarkan, perlu kita usahakan, yang nggak dalam kendali kita ya udah abaikan aja. Nah, ketika kita berhadapan dengan netizen yang nyebelin, setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita tuh perlu sadar bahwa kita tuh sebenarnya ya kita tuh hanya bisa merasa sakit ya. Kita hanya bisa merasa sakit kalau kita merasa tersakiti. Wah, ini prinsip yang penting loh. Teman-teman, misalnya disindir sama orang lain, disebut begini begitu sama orang lain. Kemudian ngerasa sakit gitu di hati ya. Sebenarnya itu bisa terjadi gara-gara kita yakin kita itu sedang tersakiti oleh orang lain. Padahal kalau kita nggak yakin bahwa diri kita tersakiti, kita nggak ngerasain sakit. Nggak ngerasain sakit. Ada orang lain ngeritik kita. Kalau orang yang merasa tersakiti, itu mikir kritik itu sebagai serangan buat kita. Kita diserang, dikritik. Akhirnya kita merasa sakit. Tapi buat orang lain kayak gitu ya, kritik itu bagi dia adalah hal yang baik. Kenapa? Karena dia diajak dievaluasi. Wah, dia tuh dinilai kemudian diajak buat berkembang. Nah, kalau kita melihat kritik dari orang lain, sebutan dari orang lain itu bukan hal yang menyakitkan diri kita bisa berhadapan dengan rasa insecure, netizen nyebelin di sekeliling kita. Nah, kalau misalnya selama ini kita ngerasa sakit, sebenarnya yang menyakiti kita tuh bukan orang lain, diri kita sendiri. Kita yang yakin bahwa diri kita tersakiti. Padahal kalau kita yakin bahwa diri kita tidak tersakiti, sebenarnya kita tuh kuat, kita tuh pribadi yang kuat. Wah, ini prinsip penting ya, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kejadiannya kalau kita berhadapan dengan orang-orang ngeselin? Apa yang harus kita lakukan? Ada 2, teman-teman. Langkah yang bisa kita lakukan menurut filsafat Stoa ketika kita berhadapan dengan orang yang ngeselin. Yang pertama, kita fokus pada hal yang ada dalam kendali kita. Kalau misalnya kita berhadapan dengan orang ngeselin, tetangga yang dangdutan satu malam suntuk misalnya dan semacamnya, yang pertama kali kita lakukan adalah instruct, ubah, nasihati, kasih tahu yang benernya gimana. Siap nggak kita ngeinstruksiin dia? Siap nggak kita tuh menasihati dia, mengubah dia dan semacamnya? Siap. Kalau siap lakukan. Nggak siap, ya kalau nggak siap kita pindah ke yang kedua yaitu endure. Rasakan semuanya kayak gitu ya. Rasakanlah dangdutan semalaman itu. Karena selama ini ketika kita berhadapan dengan netizen nyebelin, kita tuh nggak pernah siap buat instruct. Akhirnya yang terjadi adalah kita kesel. Di depan rumah Asa ini suka ada anak-anak remaja yang dulu suka ada remaja yang gitaran semalaman. Kesel, ya kesel. Tapi Asa berani di sini memberanikan diri buat menginstruksikan ke dia. Maju ke depan, kayak gitu ya, bawa golok, enggak bawa golok. Datang ke dia, kemudian bilang, udah malam waktunya istirahat. Anak-anak mudanya paham, pulang, aman. Simple kan? Hidup itu simple, teman-teman. Kalau kita mau berpikir.
Masalahnya kita nggak ngotak, gitu ya. Jadi kalau kita berhadapan dengan hal yang ngeselin, kita coba cari sisi yang bisa kita ubah dari diri dia. Kalau nggak bisa kita ubah, ya udah endure, rasakan aja. Karena mau nggak mau kita akan berhadapan dengan berbagai macam orang nyebelin di sekeliling kita. Netizen nyebelin tuh banyak. Ada yang dangdutan tadi misalnya, ada yang mungkin kerjaannya gosipan dan semacamnya. Kalau kita nggak siap memperbaiki dia, nggak siap mengubah dia, ya udah itulah saatnya kita mengendure apa apa namanya kena kekurangan dia. Ya udah endure aja kayak gitu. Karena itu tidak dalam kendali kita. Kalau kita masih bisa kendalikan, yuk kita lakukan, kita ubah. Kalau nggak bisa, endure aja. Kayak gitu, teman-teman. Ini tips yang simple banget, makanya ditaruhnya di paling akhir dan sedikit aja pembahasannya, tapi logis banget ya. Karena biasanya kita tuh nggak siap sebenarnya merubah. Kita tuh siapnya ngedumel. Siapnya kita itu mengeluh. Nah, kita lanjut ke slide ini. Nah, akhirnya teman-teman, kita tuh dalam hidup belajar mungkin seperti Patrick ke Rocky kayak gitu ya. Ngajak ngomong diri kita lebih banyak. It's okay Rocky, you go and you feel like it kayak gitu ya, kayak Patrick. Jadi daripada SpongeBob dan Squidward lebih cerdas Patrick dalam menghadapi mental health teman-teman ya. Dia tuh apa memperlakukan Rocky ini, memperlakukan diri kita itu udah gitu ya, santai aja, tenang, kita nenangin diri kita buat stop dan semacamnya. Dan akhirnya yang menang siapa? Rocky kayak gitu ya. Bukan SpongeBob atau bukan Squidward. Nah, di tengah kondisi masyarakat yang hustle culture itu sebenarnya kita perlu banyak nih ngajak diri kita ngomong, ngajak diri kita berhenti sejenak tadi. Kemudian mengassessment pikiran-pikiran kita, pemikiran-pemikiran kita dan semacamnya ya, biar kita itu bisa lebih banyak mendengar apa kata diri kita. Wah, menarik banget ya kita belajar dari SpongeBob nilai hidup yang besar. Nah, itu aja mungkin teman-teman buat sesi malam hari ini. Pekan depan kita bakal bahas part keduanya khusus ngebahas gimana caranya kita kuat menghadapi masalah. Masalah hidup itu banyak. Masalah keluarga itu banyak. Gimana caranya kita bikin keluarga kita kuat menghadapinya dan ada loh teman-teman latihan-latihan yang bisa kita lakukan biar kita ini kuat menghadapi masalah. Biar kita ini bisa punya pondasi yang kuat di rumah. Nah, gimana caranya? Nantikan sesi Rabu bersama Bapak pekan depan. Hatur nuhun buat teman-teman semua malam hari ini. Nah, buat teman-teman yang mau dapat slide materi malam hari ini, boleh banget buka bit.ly OMR pemateri ASA, pilih materi keluarga dan pernikahan, nanti Asa kirim slide materinya 2 hari ke depan. Nah, kita masuk ke sesi diskusi tanya jawab seperti biasa. Mangga yang mau bertanya dipersilakan. Oke, boleh yang mau tanya-tanya terkait filosofi Stoa ini, filsafat teras, boleh open mic, open cam, open chat juga boleh. Kalau pertanyaannya sangat personal, boleh juga di apa namanya? Boleh juga di japri ke Asa. Nah, mangga yang mau. Udah 1 jam ya, nggak kerasa. Kita punya waktu tanya jawab sampai 10 menit ke depan aja deh, biar nggak kelamaan. Oke, ada yang mengangkat tangan. Kang Ardi Kurniawan dari Pekanbaru. Wah, jauh-jauh dari Pekanbaru ikutan. Silahkan Kang Ardi untuk bertanya. Suaranya kurang keras, Kang Ardi. Sebelumnya sudah kedengaran. Mending, tapi masih kecil juga. Mangga, lanjut. Gini Kang, pertanyaannya terkait orang ngeselin ya. Saya kasusnya gini ya. Dia nih sering gitu kan ngomen dan bertanya kepada saya. Setelah saya jelaskan secara rinci gitu pun, dia pun tetap nggak paham-paham gitu kan. Ini nggak, ngeselin banget gitu ibarat katanya kan. Itu gimana sih kan tipsnya kan ya menghadapi orang itu gitu kan, nggak dijelasin, nggak paham. Oke. Terima kasih nih Kang Ardi, pertanyaannya menarik banget ya. Gimana caranya mungkin kita berhadapan dengan orang yang udah dijelasin gitu ya, tapi nggak paham-paham. Entah dalam urusan apapun ya teman-teman. Nah, sebenarnya ada 2 hal yang bisa kita lakukan di sini. Yang pertama menurut Asa adalah kita evaluasi cara kita menjelaskan. Kayak gitu ya. Nah, karena kadang apa namanya ya, kita perlu memposisikan diri kita dalam sudut pandang pemahaman orang tersebut.
Ibarat gimana ya, kita nggak bisa ngajarin aljabar ke anak SD kelas 1. Kayak gitu kan ya. Kita nggak bisa ngajarin apalagi integral ke anak-anak SD gitu ya. Nah, kadang kita ini karena kita ilmunya banyak gitu ya, kemudian akhirnya kita tidak bisa mendeliver ilmu itu dengan baik. Nah, makanya ada hal menarik nih. Kata dosen saya, definisi pakar itu bukan orang yang banyak ilmu, tapi orang yang bisa menyampaikan ilmu yang rumit ke dalam bahasa yang mudah dipahami orang lain. Itu namanya pakar. Kalau orang yang ilmunya banyak namanya peneliti. Nah, kita ini sekarang tipe pakar atau tipe peneliti. Itu yang bisa kita akses yang pertama ya. Cara kita menyampaikan atau ngasih taunya udah bener belum sih? Kayak gitu. Kalau misalnya ternyata cara kita ngasih tahu ke dianya udah sebaik mungkin, udah pakai berbagai macam cara, bahkan mungkin udah ditunjukinnya pakai film dan semacamnya, apapun itu caranya, masih nggak paham juga. Asa juga bingung sih kalau nggak paham juga. Nah, jadinya ya sudah sih kalau nggak paham mungkin sudah jalan ninjanya dia tidak paham. Kita beralih ke pembahasan lain yang lebih mudah untuk dipahamkan kepada dia. Jangan fokus ke hal yang nggak bisa dia pahami. Mungkin yang bisa saya sarankan sih kayak gitu teman-teman ya. Ya, mangga Kang Bimo dipersilahkan kalau mau live. Jadi yang Asa bisa sarankan sih sejauh ini baru 2 itu aja tadi Kang Ardi. Belum bisa lebih detail lagi karena waktunya terbatas. Nanti mungkin kalau soal cara delivery komunikasi dan semacamnya bakal kita bahas dalam materi-materi berikutnya di Rabu Bersama Bapak ya. Hatur nuhun Kang Ardi. Nah, berikutnya ada Teh Wardah Rosidah Hafiz. Dipersilahkan Teh Wardah untuk bertanya. Bismillah Kang, izin bertanya. Bagaimana nih cara mengelola perasaan kita sendiri ketika ngadepin netizen nyebelin gitu? Kadang tuh udah kebawa kesel atau emosi sendiri atau enggak takut, khawatir sebelum itu terjadi gitu. Oke. Ya, terima Ya, terima kasih Teh Wardah. Nah, kalau kita pakai prinsip dari filsafat Stoa ini, nonaktifkan komentar di kolom postingan. Bisa juga ini Kang Asar ya juara. Nah, kalau misalnya kita berhadapan dengan netizen tadi ya, ada beberapa hal yang bisa kita antisipasi sebelum kita berhadapan dengan netizen. Yang pertama, yang mau kita share itu sesuatu yang kontroversial nggak sih? Kayak gitu ya. Kalau misalnya hal yang pengen kita share itu udah jelas kontroversialnya, kayak gitu ya, hal pribadi di-share ke publik kan jadinya heboh, kayak gitu kan, kayak beberapa kasus terakhir. Jadi nyambung ke sana. Nah, itu kita bisa nge-assessment kok hal itu, teman-teman ya. Hal yang bisa memicu amukan publik dan enggak. Nah, pertanyaannya, kita siap nggak berhadapan dengan hal itu di awal? Kayak gitu ya. Kalau misalnya udah jelas udah jelas bisa memicu amukan publik gitu ya, kemudian kita tetap maju, berarti kita harus siap dengan konsekuensi yang ada setelah itu. Kayak gitu ya. Jangan sampai nih misalnya kita udah tahu ini hal yang kontroversial kayak gitu ya. Kemudian kita maju dan akhirnya netizen mengkritik kita. Kita nggak siap berhadapan dengan netizen, akhirnya bilang, "Oh, netizen nggak paham-paham, masa kayak gini aja nggak bisa memahami diriku sih," dan semacamnya. Nah, jadi jangan sampai akhirnya kita itu malah kayak meme itu loh, meme yang orang naik sepeda pakai tongkat kemudian naruh tongkat itu ke sepedanya sendiri. Jadi kayak apa ya? Itu berawal dari kita yang udah tahu itu kontroversial tetap dimajuin kayak gitu ya. Kemudian ujung-ujungnya kita malah nyalain netizen padahal itu adalah hal yang sebenarnya bisa kita antisipasi di awal. Itu yang pertama ya. Kita bisa antisipasi itu di awal dengan cara mengakses apa yang pengen kita bagikan. Yang kedua, kalau misalnya kita berhadapan dengan netizen yang nyebelin tadi, prinsipnya sebenarnya sama kok Teh Wardah, sama apa yang tadi dibahas terkait cara berhadapan dengan orang yang nyebelin. Nah, caranya adalah yang pertama kita bisa nih, tapi kan kalau mungkin bedanya ya. Kalau kita berhadapan dengan tetangga dan semacamnya, mereka tuh ada dalam lingkaran kita yang bisa kita kasih tahu kayak gitu ya. Kalau netizen ini kan benar-benar membabi buta ya. Kadang bukan netizen, akun bot, akun robot, akun buzzer dan semacamnya misalnya juga ikut berkomentar dan semacamnya, nggak dalam kendali kita lah media sosial itu ya. Kita nggak tahu apa yang bisa bikin viral atau apa yang enggak. Nah, maka cara yang bisa kita lakukan di media sosial adalah
sulit sih emang mengendalikan netizen ya. Jadi embrace it kayak gitu ya. Kalau misalnya apa yang dikritik oleh netizen itu adalah hal yang benar, kita dengan terbuka, hati terbuka dengan lapang mengakui bahwa kita salah. Mengakui salah itu nggak hina kok gitu teman-teman ya. Mengakui salah itu nggak hina sama sekali. Kalau emang misalnya dulu contohnya aku tuh pernah ngasih teori yang bodoh banget gitu ya, bid'ah banget dalam dunia kimia. Pokoknya dulu karena aku nggak paham kimia ya, nyampaikan sesuatu sempat viral gitu ya. Kemudian ternyata itu salah dikritik sama orang. Aku dengan apa ya? Dengan ya terbuka mengakui itu kesalahan dan itu bukan hal yang hina kok teman-temannya mengakui kesalahan itu. Kalau udah kita akses dan emang apa netizen itu menyampaikan hal yang benar, kita akui kesalahan kita dan berdamai dengan hal itu. Tapi kalau misalnya apa yang kita sampaikan misalnya benar nih, kayak gitu ya. Yang kita sampaikan ini benar, risetnya ada, argumennya oke. Kan filsafat Stoa itu intinya kita harus mikir ya, teman-teman. Udah benar nih semuanya, risetnya dan semuanya udah benar. Netizen ini yang nyerang kita dan semacamnya, buzzer dan semacamnya, entah buzzer sisi kanan, buzzer sisi kiri nyerang kita kayak gitu ya. Ya udah abaikan kayak gitu ya. Tidak ada poinnya, pointless kok kita tuh berdebat dengan orang yang nggak bisa dikasih tahu kayak gitu. Kayak nasehatnya Imam Syafi'i kalau nggak salah ya, berdebat apa ya? Berdebat dengan 1000 orang tidak berilmu itu tidak berfaedah, tapi kalau aku ngeladenin 1 orang berilmu itu berfaedah. Kalau nggak salah ya poinnya kurang lebih kayak gitulah, gitu teman-teman ya. Jadi bisa diakses dari diri sendiri dulu apa yang mau kita bagikan. Yang kedua, kalau udah terbagikan dan dapat respon, diakses secara rasional. Apa nih apa namanya respon dari netizen ini layak buat kita pertimbangkan nggak kayak gitu. Misal contoh lain ya yang aku terapkan dalam kehidupan sehari-hari, aku kan di setiap akhir materi suka ngasih UMR pemateri A1 ya buat ngasih penilaian terhadap materi A1. Nah, kalau apa yang disampaikan oleh netizen itu adalah hal yang rasional, emang misalnya aku ngomong kecepatan dan semacamnya, aku nggak denial kayak gitu loh. Ya emang kayak gitu ya. Tapi misalnya ada orang yang ngasih nilai di skor OMR itu nilainya 1, kayak gitu ya. Tapi dia nggak bisa menyampaikan feedback ke Asa, apa yang bisa dikembangkan dari Asa. Ya Asa nggak pikir panjang soal poin 1 itu. Buat Asa nilai 1 itu tidak berarti. Kenapa? Karena dia nggak bisa kok ngasih tahu ke saya apa yang bisa dikembangkan dari penyampaian Asa, misalnya kayak gitu. Jadi dibikin santai kayak gitu, dibikin rasional aja sih intinya Teh Wardah. Biar apa ya, pertimbangan emosional kita itu ada argumennya, gitu simpelnya ya. Nangkep gak ya maksudnya? Semoga ketangkep ya. Sebenarnya bisa lebih menarik lagi digali ya soal pertanyaan tadi dari Teh Wardah, tapi waktu kita ternyata tiba-tiba sudah 22.15. Mungkin saatnya Teletubbies berpisah di sini teman-teman. Kita ketemu lagi mungkin pekan depan dengan tema masih soal mental health. Nanti akan dibahas lagi riset dan semacamnya seputar bikin keluarga yang resilient menghadapi masalah. Ada pertanyaan bagus dari Teh Wardah sama Kang Ardi tadi ya. Nanti mungkin akan ada nanti buat Teh Wardah sama Kang Ardi boleh japri Famin ya. Japri Famin di WhatsApp nanti bakal diberikan hadiah. Oke ya oleh sponsor kita hari ini para Morina teman-teman. Nah, nanti di sini ada Teh Maflaha mungkin Teh Imaf yang mau menyampaikan cuap-cuap seputar para Morina tidak? Atau sudah cukup? Oh, sepertinya tidak aktif Teh Imafnya di sini. Karena mungkin Teh Imafnya sudah tidak aktif. Oh, ada nih. Siap. Boleh nih, Teh. Kalau misalnya mau cuap-cuap. Tadi dipromosiin di awal, tapi datang nggak ya tadi Teh Imafnya ya? Tadi ini nggak di save terus ya, udah terus ada agenda sebentar. Siap. Oke. Terima kasih materi Kang Asa luar biasa sekali ya. Saya mengikuti dari tadi jam 8:30. Ya teman-teman semua juga terima kasih sudah bergabung malam ini. Ini sebuah rutinitas yang bagus ya Kang Asa, Rabu bersama Bapak Asa. Teman-teman spesial untuk malam ini support dari Para Morina. Mungkin teman-teman yang belum tahu Para Morina itu sebuah brand madu tumbuh kembang anak
semacam vitamin. Nah, spesial malam ini akan ada door prize dari kami, tim Paramorina, untuk para penanya. Mungkin Kang Asa aja ya yang milihin ya, atau dari panitia Family Hours. Nanti akan kami kirimkan voucher kecil-kecilan, atau bisa voucher belanja Paramorina atau voucher yang lainnya. Gitu. Asik. Atau kalau Iya. mau tahu lebih lanjut mengenai Paramorina, bisa cek di akun Instagram kami di @paramorina_idm. Nah, di situ ada banyak info terkait dengan produk maupun pengetahuan-pengetahuan seputar perkembangan anak dan keluarga. Jadi ini agak cukup relate juga dengan perbincangan malam ini. Mohon maaf ini agak ramai soalnya tuh masih kantor Kang Asa. Wow, mantap. Hustle Ya. culture. Masih bekerja. Iya, jadi masih rame-rame gimana ya. Siap. Oke, begitu aja Kang Asa. Terima kasih banyak udah diundang untuk berkolaborasi. Semoga menjadi awalan yang baik dan bisa berkolaborasi di kemudian hari untuk agenda-agenda yang lebih besar. Oke, atur nuhun Teh Imaf. Sama-sama. Iya, itu tadi ya, itu Tia tadi dari Paramorina, teman-teman semua. Silahkan kunjungi Instagramnya Paramorina Strip IDN buat melihat lebih jauh ya. Barangkali ada adik-adik keponakannya yang memerlukan. Nah, teman-teman, tidak terasa sudah 1 jam lebih, 1/4 menit, 1/4 jam. Asa menemani malam hari teman-teman semua di sini membahas beberapa hal seputar menghadapi netizen, insecure, dan khawatir. Pekan depan kita bahas soal berhadapan dengan masalah. Nah, di akhir kita akan sesi foto bersama dulu teman-teman. Mangga buat teman-teman yang mau join foto bersama boleh banget. Ditunjukkan wajahnya, ditunjukkan wajah cerianya, nah, wajah anti insecure-nya boleh. Luar biasa, ada tadi sampai 46-an orang ya yang hadir malam hari ini. Senang banget nih ketemu teman-teman. Ada yang udah jadi pendengar setia juga nih, Kang Ardi, Kang Razil, Kang Azhar, Masya Allah ya, senang banget. Teh Ratih juga, juara. Oke, dihitung sampai 5 ya. Hitung sampai 5, sampai 3. Kita foto bersama, wait. Hitungan 3, hitung mundur 3, pasang wajah terbaiknya, senyum Indonesia, senyum Pepsodent. 1, 2, 3. Oke, dicek dulu ya, fotonya bagus nggak nih? Sekali lagi teman-teman. Hitungan 3, 1, 2, 3. Oke, ada yang mau masuk? Ya, siap. Nah, itu aja tadi teman-teman kegiatan malam hari ini. Ingat pesan dari Bapak Asa malam hari ini, jangan lupa ajak otak untuk berpikir terus-menerus agar kita bisa lebih rasional ya, bisa lebih bajik. Nah, seperti kuda tadi, seperti SpongeBob Patrick dan Squidward dalam berhadapan dengan keadaan kita sehari-hari. Pekan depan kita akan bahas soal masalah dan cara cegah masalah gitu ya. Semoga bermanfaat kegiatan malam hari ini. Sampai ketemu di agenda Rabu bersama Bapak pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Famigo. Sampai jumpa pekan Terima depan. kasih Kang Asa, Family Hour, dan teman-teman semuanya.